Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah pemirsa TV One di seluruh Indonesia yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita dapat bersua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melaksanakan serangkaian ibadah kepadanya. Pada kesempatan ini mari kita renungkan salah satu pesan di dalam Al-Quran terkait dengan transaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surah At-Taubah ayat ke 111 sampai dengan 112, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafidhuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman telah dibeli oleh Allah Azza wa Jalla dengan surganya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diri mereka, harta mereka dengan surganya. Mereka itu mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Mereka mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka in ajriya illa 'ala Allah. Transaksi yang mereka lakukan adalah dengan tegas hanya dengan Allah. Mereka pergi ke medan juang, mereka membunuh, mereka terbunuh, dan demikianlah janji Allah yang telah dimaktubkan fit Tawrati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Demikianlah Allah telah menunjukkan bagaimana orang-orang yang telah membuat sebuah komitmen dengan Allah. Siapa yang terbaik janjinya selain Allah? Gembirakanlah mereka, dan itulah buah dari sebuah transaksi yang mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One, jika kita melihat bagaimana dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melaksanakan hal-hal yang kerap kali kita sadari atau tidak, tentu semua itu akan membuahkan sebuah karya yang baik, sebuah karya yang penuh dengan kemuliaan. Dan tentu perlu kita camkan dengan seksama, apakah amaliyah-amaliyah itu telah merujuk kepada amaliyah yang mumpuni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita perhatikan, ada kriteria yang Allah tunjukkan, mereka yang melaksanakan sebuah transaksi dengan Allah Azza wa Jalla paling tidak ada 7 hal. Yang pertama adalah at-taibun. At-taibun tabayatubu taubatan, ay ma'nahu ainabah, kembali kepada Allah dengan penuh kesetiaan. Mereka melakukan sebuah aktivitas dalam kehidupannya betul-betul menyandarkan segala sesuatunya itu hanya karena Allah.
Mereka melakukan amaliyah itu hanya karena Allah. Tidak ada sesuatu yang patut dia tunjukkan dalam kehidupannya selain mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kembali kepada Allah, taba yatubu taubatan atau ma'nahu inabah, kembali kepada Allah yang disertai dengan setia. Itulah makna hakikian dari at-taibun, adalah orang-orang yang melaksanakan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam surah At-Tahrim ayat ke-8 dinyatakan, wahai orang-orang yang benar-benar telah beriman, kembalilah kalian kepada Allah dengan kembali yang disertai dengan kesetiaan. Inilah karakter yang pertama, at-taibun. Yang kedua, al-abidun, adalah penghambaan diri. Mereka yang dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memfokuskan dalam kehidupannya itu untuk ibadah kepadanya. Ia melakukan aktivitas di rumah, aktivitas di kantor, aktivitas di mana saja, maka dia yakini bahwa Allah itu memperhatikan, muraqabah. Allah itu akan melihat, Allah itu akan menyaksikan, sehingga apa yang dia lakukan betul-betul ingin bermuatan ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Jadikanlah seluruh aktivitas kita ini ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan penuh kehusyuan, mereka itu benar-benar mengharapkan keridhaan Allah. Mereka melakukan amaliyah yang begitu indah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah ibadah. Jangan kira ibadah itu hanya berada di masjid, ibadah itu hanya ada di rumah. Tidak demikian. Tetapi apa yang kita lakukan itu harus memiliki muatan ibadah, karena ibadah itu adalah refleksi seorang hamba yang telah mendeklarasikan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One di seluruh Indonesia yang berbahagia, yang ketiga, orang-orang yang dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, karakter selanjutnya setelah at-taibun, al-abidun, yang ketiga adalah al-hamidun. Ia selalu memuji kepadanya. Sebahagian ulama menyatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, itu adalah al-baqiyatus sholihat, amal yang baqa dan salih. Mereka yang menyatakan dirinya mendeklarasikan subhanallah, meyakini bahwa Allah itu maha suci, maka pada giliran dia akan menyatakan alhamdulillah, alhamidun. Ia akan senantiasa memuji Allah. Bagaimana gerangan kalau kita ada yang memuji? Kita sampaikan kepada Allah, alhamdulillah. Kita dipuji, oh Anda ini bagus, Anda ini pintar, Anda ini hebat. Syah saja dari manusia. Tapi kita jangan sampai terjebak dengan pujian-pujian yang akan membuat diri kita terlena. Bahkan Nabi menyatakan mereka yang sering memuji itu bukan kawan baikmu. Hati-hati ya pemirsa TV One, betapa bahagianya ketika kita dipuji setinggi langit, padahal yang memuji itu ada udang di balik batu. Bahaya ya, unik kalau ada batu di balik udang ya. Tetapi kalau dia ada sesuatu memuji dengan pujian-pujian yang setinggi langit, maka itu bukan teman baikmu. Teman baikmu, kata Nabi, adalah orang yang selalu mengingatkanmu, yang selalu mengoreksimu, dan itulah orang-orang yang sanggup merefleksikan apa yang disebut dengan al-hamidun, memuji hanya kepada Allah. Kita tidak membutuhkan pujian-pujian dari orang lain. Kita tidak memerlukan sanjungan-sanjungan dari orang lain. Itulah tipikal orang-orang yang dipilih oleh Allah, dibeli dengan surganya. Kriteria yang ketiga. Pemirsa TV One yang berbahagia, yang keempat adalah as-saihun. Para mufassir menyebutkan bahwa as-saihun adalah as-saimun. As-saihun itu artinya
orang-orang yang melawat, ya. As-shaimun yakni orang-orang yang memuji. Orang-orang yang memuji dan sekaligus dia menjaga dirinya. Jadi ini adalah sebuah bukti konkret, ya, pujian kepada Allah tadi Alhamidun ditingkatkan dengan as-saihun, ay maknahu as-shaimun, menjaga diri, membentengi diri. Dalam kehidupan ini, dalam suasana ketika kita mendapatkan ujian demi ujian yang bertubi-tubi, kadang kita ini dengan gundah gulana, padahal tidak perlu itu. As-shaimun adalah orang-orang yang menjaga diri, orang-orang yang sanggup untuk membentengi diri dari berbagai virus-virus yang akan mempengaruhi terhadap dirinya. Kita harus dapat menunjukkan bagaimana sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, dan sepandai-pandainya siasah. Inilah yang dibahanakan oleh guru bangsa kita, ya, saat Haji Umar Cokro Aminoto membahanakan sebuah kekuatan perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda saat itu. Maka program asas, program tanzim itu diwujudkan dengan sebuah refleksi as-shaimun, ay as-saihun. Ia melawat tetapi membentengi diri. Membentengi diri, menjadikan dirinya itu kokoh untuk memiliki sebuah sikap yang sangat terpuji. Suatu hari ada seorang sahabat menghadap baginda Nabi dan ia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amaliyah yang mulia. Jika aku melaksanakan amalan itu, maka amalan-amalan yang lainnya sudah terwakili." Sambil tersenyum Nabi memberikan sebuah jawaban, "Amantu billah tsumastaqim." Saya telah beriman kepada Allah, kemudian disiplin di dalam merealisasikannya. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertanya sahabat itu adalah Sofyan As-Saqafi. Sofyan As-Saqafi mendapatkan jawaban dari baginda Nabi, "Amantu billah tsumastaqim." Ia bengong, ya, dan ia balik bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hanya itu amalan yang dapat saya lakukan? Dan ini akan mewakili seluruh amalan-amalan yang aku lakukan?" "Naam," kata Nabi, "benar." Inilah yang patut kita renungkan. Apa makna dibalik as-saihun, orang-orang yang memiliki karakter melawat, orang-orang yang memiliki karakter menjaga dirinya. Ini adalah karakter yang keempat. Itulah karakter yang tercermin dan terpancar pada aura jiwa orang-orang yang beriman yang dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ar-raki'un as-sajidun. Ar-raki'un as-sajidun, karakter inilah dimiliki oleh orang-orang yang dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan sebuah transaksi yang sungguh sangat mulia. Mereka melaksanakan sebuah transaksi yang sangat terpuji. Ar-raki'un as-sajidun. Pemirsa TV One, tentu kita akan berpikir, kita akan merenungkan apa yang dimaksud dengan ar-raki'un as-sajidun. Ar-raki'un as-sajidun adalah ta'atul imtitsari awamirillah walizinabi nawahi. Disitulah refleksi dari ketakwaan kepada Allah. Takwa kepada Allah, mentaati seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ar-raki'un as-sajidun, orang akan melihat bagaimana pribadinya tengah melaksanakan sholat penuh kehusyuan. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kamu sekalian sholat maktubah, sholat yang 5 waktu. Wassolatil wusta, dan jaga oleh kalian sholat yang pertengahan. Nah, ini ada silang pendapat di kalangan mufasir. Apa sih yang dimaksud dengan sholat wusta? Ini untuk melihat dan lebih memperdalam ar-raki'un as-sajidun. Ada yang menyatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat tahajud. Ada yang menyatakan sholat wusta itu sholat asar. Ada yang menyatakan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Dan ada yang menyatakan sholat wusta itu sholat
Isya. Namun ketika kita perhatikan ada pendapat yang begitu dapat kita perhatikan secara cermat, yakni sholat pertengahan itu adalah bukti amaliyah, realisasi dalam realita kehidupan nyata. Setelah ia melaksanakan sholat, ia tunjukkan ar-raki'un as-sajidun di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah ia melaksanakan sholat subuh, jeda dari subuh sampai dengan zuhur, maka pertengahannya itu adalah bukti konkret bagaimana merealisasikan takbir, bagaimana mewujudkan ruku, bagaimana mewujudkan sujud, dan bagaimana pula untuk menginternalisasikan nilai-nilai dari salam itu sendiri. Sungguh sangat luar biasa. Makanya ketika Allah menegaskan bagaimana sholat wusta itu dapat diwujudkan dalam dimensi kehidupan real, dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa TV One, sungguh sangat mulia ketika Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk menjaga dan memelihara sholat dalam kehidupan ini. Itulah amaliyah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki karakter ar-raki'un as-sajidun, orang-orang yang ruku dan sujud. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 138 yang tadi saya tegaskan, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Akhir dari ayat itu adalah menegaskan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian sebagai wujud orang-orang yang patuh ita'ah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah bukti konkret dari orang-orang yang memiliki karakter ar-raki'un as-sajidun. Selanjutnya, karakter orang-orang yang dibeli dengan surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Inilah karakter yang keenam. Dimanapun dia hadir, berbangsa bernegara, maka amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi sebuah komitmen dalam hidupnya. Jika kita sekarang ini memperhatikan bagaimana para alim ulama yang merupakan al-ulama warasatul anbiya, mereka para alim ulama itu pewaris para nabi dan rasul, kemudian dimarginalkan, diskreditkan, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita harus menjaga dengan baik, karena alim ulama itu adalah orang-orang yang akan berupaya untuk al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Adalah orang-orang yang untuk berupaya melakukan hal-hal yang ma'ruf dan mengerjakan amalan-amalan mencegah kemunkaran. Al-amiruna bil ma'ruf adalah keterukuran orang untuk menunjukkan inilah kebajikan. Pemirsa TV One, jika kita melihat orang itu melakukan amaliyah penuh dengan pesan-pesan nilai, itulah keterukuran yang nyata, yang real. Ketika dia menunjukkan bagaimana perilaku seseorang itu baik, maka dia menjadikan pribadinya baik pula. Maka disitulah keterukuran al-amiruna bil ma'ruf. Ketika kita mengarungi bahtera kehidupan di sebuah negara, kita punya cita-cita menjadikan negara ini baldah thayyibah warabun ghafur, negeri yang betul-betul terjaga dengan ridhonya Allah, tercurah dengan ampunan Allah, dan menjadikan pribadinya itu betul-betul rindu dengan curahan ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah telah terjadi bagaimana amaliyah al-amiruna bil ma'ruf. Dan di situ dilanjutkan dengan upaya untuk mencegah kemunkaran. Tidak hanya dia keterukuran dalam melaksanakan amalan-amalan penuh dengan kebajikan, al-amiruna bil ma'ruf, dilanjutkan dengan wan nahuna 'anil munkar. Ia berusaha bagaimana untuk mencegah kemunkaran.
dan tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Orang-orang yang melaksanakan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Betapa indahnya ketika Nabi tidak ada rasa gundah gulanah di dalam pribadinya, ketika Abu Jahal laknatullah alaih siap untuk mengutus dari suku-suku yang berkepentingan membantu kebiadaban dan kelalimannya untuk membunuh Nabi. Tapi Nabi tidak bergeming sedikit pun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ia keluar dari rumah dengan izin Allah didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang menggantikan di tempat tidur beliau? Ali bin Abi Thalib. Ini manusia-manusia model yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang siap untuk al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Dengan demikian, maka betapa indahnya teladan Nabi dan para sahabat yang telah menunjukkan al-amiruna bil ma'ruf. Yang ketujuh, orang-orang yang dibeli dengan surga Allah memiliki kriteria wal hafidhuna li hududillah. Berusaha mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk menegakkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ketujuhnya itu telah muncul dan kita nikmati sebagai sebuah karakter yang telah mempersonal di dalam pribadi kita, disitulah sebuah kemenangan yang nyata, transaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Wa basyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Siapakah mereka? Adalah yang telah melaksanakan sebuah transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa TV One yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita 7 karakter itu sehingga kita menjadi orang-orang yang dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah jualah kita berharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita sebuah kemampuan untuk melaksanakan amaliyah lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal iffah wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu, tetapkanlah kami dalam naungan hidayahmu. Ya Rabbana, anugerahkan kepada kami bekal terbaikmu adalah takwa, dan muliakanlah kedudukan kami. Ya Rabbana, cukupkan pula amaliyah-amaliyah kami yang senantiasa kau jaga. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.